Biar langsung Videonya dibuka. Videonya dibuka, tapi speakernya boleh ditutup. Ya, Ayo, jadi ayo. kalau ngomong bisa Semua kedengaran. anak buka. Oke, selamat pagi ya semuanya. Aduh, seneng banget bisa ketemu lagi. Yuk, kita mau semangat dulu. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita nyanyi satu lagu pembuka dulu ya. Kita nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita bilang Tuhan selamat pagi. Gitu ya. Yuk, kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke, sekarang Selamat siang, Lause. selamat siang. Oke, sekarang kita nyanyi yuk. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu ya. Siap, Katen. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Hus panjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa, maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Hus panjang hidup. Oke, sekarang ayat tema kita hafal sama-sama ya. 1, 2, 3. Seluruh bangsa itu Seluruh bangsa supaya mereka berkumpul, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang asing yang di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut dalam Tuhan Allahmu. tempatmu supaya Allahmu
ayat 12. Ulangan 13 ayat 12. 31 Ayat 12. ayat 12. Oke, yuk sekarang kita lipat Seluruh kita mau doa ya. Lipat tangannya, kita mau berdoa. Kamu ikutin di rumah kamu sendiri ya. Kamu mau buka suara nggak apa-apa ya, meskipun speakernya di mute ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan sudah memberikan pagi yang cerah kepada kami, tubuh yang sehat kepada kami, sehingga pada hari ini, hari Minggu, kami boleh datang berbakti bersama-sama, memuji nama Tuhan bersama-sama dengan Lause dan teman-teman kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Kami boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Sekolah Minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami juga boleh menghormati setiap sepanjang ibadah ini dengan bersikap sopan, bersikap baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu satu lagu ya. Kita mau nyanyi lagu Burung Pipit. Ya, lagu ini kamu juga udah tahu nih dari kecil nih. Apa yang kelasnya udah gede-gede gitu ya. Kamu pasti sering nyanyi lagu ini. Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Freeze ya. Ke pause ya. Kepencet, Ci. Not responding. Sorry. Tunggu sebentar ya. Lagi dibetulin nih. Anak-anak, waktu video YouTube-nya diputar, kalian juga ikut nyanyi ya. Meskipun speakernya di off, tapi kalian ikut nyanyi. Ya, ikut memuji Tuhan. Ya kan lagunya enak ya. Yuk, sama-sama ya. burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Oke, sekarang kita lihat ya. Selama beberapa minggu ini kan kalian akan di firman Tuhan itu tentang penciptaan, ya. Nah, siapa yang menciptakan dunia ini? Tuhan kita, ya. Tuhan kita begitu hebat, begitu perkasa, ya. Dunia ini Dia yang ciptakan, ya. Kita nyanyi lagu Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berkuasa, sangat hebat. Yuk, kita nyanyi lagu ini sama-sama, ya. My God is so big,
so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. For you! Ya, Allah kita begitu hebat, begitu perkasa, begitu berkuasa, nggak ada satupun yang Allah kita nggak bisa lakukan. Jadi apapun ya, kamu nggak usah takut. Ya, asal kalian percaya Allah kita, Tuhan Yesus kita pasti akan bisa menolong kita. Ya, yuk, kamu kan inget ya, beberapa hari yang lalu, minggu lalu sih, kan udah diumumin ya pemenang ya. Nah, sekarang kita mau dengar nih teman kamu nih, Beatrice, sebagai pemenang ya lomba cerita kelas Madya. Kita dengerin sama-sama ya ceritanya ya. Halo teman-teman, nama saya Beatrice. Gimana caranya? Ini aku akan menceritakan cerita tentang Zacchaeus. Ya, Zacchaeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia sangat kaya, dia korupsi. Kayaknya dia korupsi. Kan dulu orang Yahudi mesti bayar pajak ke orang-orang, ke pemerintah Romawi kan. Dan itu musuh mereka. Nah, mereka sangat tak senang disuruh bayar pajak. Apalagi si Zacchaeus ini, dia seorang kepala pemungut cukai, dia yang ngurus-ngurusin, dia ngumpul-ngumpulin apa namanya tuh, pajak-pajaknya. Ini misalnya mestinya bayarnya 100, dia suruhnya 200, 100 buat dia, 100 buat pemerintah Romawi. Dia korupsi. Suatu hari dia mendengar bahwa Yesus datang ke kotanya, yaitu kota Yeriko. Dia di kota Yeriko, dan Yesus berjalan. Zacchaeus sudah lama ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi dia tidak dapat mendapatkan kesempatan. Karena dia pun berlari-lari ke tempat Yesus datang. Tapi saking banyaknya orang-orang, Zacchaeus kan bertubuh pendek, jadinya dia nggak bisa nyempil. Dia mencoba masuk, tapi mereka semua sudah berbaris, karena sudah banyak banget orangnya. Tuh, ya. Terus dia pun mencari akal, sehingga dia akhirnya mendapat satu ide. Dia memanjat pohon ara. Sampai akhirnya sudah sampai nih di sini ya. Jadi pas manjatnya begini, dia manjat sampai akhirnya nyampe di sini, duduk. Terus pas sudah sampai, dia di situ Tuhan Yesus datang dan dia pun menengok ke atas dan berkata, Zacchaeus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yang begitu. Si Zacchaeus kesenangan, dia langsung turun dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang-orang banyak berkata begini. Orang-orang banyak bersungut-sungut. Zacchaeus itu orang jahat. Tapi Yesus berkata, ia harus menumpang di rumah Zacchaeus. Emangnya Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Zacchaeus adalah orang jahat? Semuanya pada bersungut-sungut. Tapi
Tuhan Yesus tidak mempedulikan hal itu. Dia tetap menjalankan tugas dia. Dia mengikuti Zakheus jalan sampai ke rumah dia. Terus Tuhan Yesus menceritakan tentang keselamatan kepada Zakheus dan Zakheus pun mulai bertobat. Yang memiliki bukti. Apa itu buktinya? Dia berkata seperti ini. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kepada orang yang dulu kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat dari yang kuperas. Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan bagi rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham. Jadi kita lihat ya bahwa di sini Zakheus bertobat dan memiliki betul-betul bukti yang betul. Jadi kita semua masih begitu juga. Lalu Tuhan Yesus berkata seperti ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semoga cerita ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye. Keren ya. Ya, kalian juga bisa loh seperti Beatrice. Keren loh itu. Beatrice bawain ceritanya bagus gitu ya. Itu calon guru sekolah minggu sih. Ya. Nah, sekarang Lose ada pengumuman ya. Yang berulang tahun di minggu ini ada kemarin ya, tanggal 11 November ada Manuel. Manuel hadir nggak? Kita ucapin sama-sama ya. Selamat ulang tahun Manuel. Tuhan Yesus memberkati. Manuel. Ya, selamat tahun. Manuelnya kayaknya nggak ada ya. Manuel. Ya udah. Nanti yang teman-temannya Manuel boleh japri ya, boleh WA-in Manuel, ucapin selamat ulang tahun buat Manuel ya. Nah, ada kabar gembira nih. Nah, apa tuh kabar gembiranya? Nih, kabar gembiranya sekolah minggu mulai lagi nih ngumpulin stiker. Kalian masih inget kan dulu berapa tahun yang lalu ya ada stiker yang ngumpulin anggur. Nah, sekarang kita mau mulai lagi kumpulin stiker. Pengumpulan stikernya itu tuh udah mulai dari tanggal 7 minggu lalu waktu food sekolah minggu ya. Nanti kumpulnya itu selama 1 tahun. Jadi mulai dari tanggal 7 November nanti berakhirnya itu di bulan Oktober tahun 2022. Jadi ada waktu 1 tahun untuk kalian mengumpulkan stiker. Tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah kalian jadi nanti stiker yang dikumpulin itu setiap minggu itu ada 2 stiker. Yaitu 1 stiker untuk kehadiran kalian setiap minggu. Ya, nah stiker yang kedua itu akan diberikan kepada kalian dengan syarat bahwa selama ibadah kamera kalian tuh harus nyala. Jadi guru Lose kalian itu harus bisa melihat kalian. Jadi kalau kayak sekarang banyak yang off, berarti kalian punya stiker hanya 1. Ayo semua nyalain kameranya supaya Lose bisa lihat kalian selama ibadah sekolah minggu. Terus bagaimana dong yang tanggal 7? Kan tanggal 7 udah lewat. Nah, sekolah minggu kasih bonus. Jadi yang tanggal 7 semuanya yang hadir dapat 2 stiker. Tapi mulai minggu ini sampai nanti Oktober bagi yang nggak buka kamera hanya dapat 1 stiker. Ya. Nah, terus kalian mungkin tanya, Lause, kalau kamera aku nggak bisa nyala bagaimana? Ada masalah dengan kamera aku? Tenang. Kalian bisa ngomong, kalian bisa kasih tahu ke Lause kalian masing-masing, ya. Kalian beritahu ke Lause kalian masing-masing apa penyebab kalian nggak bisa on kamera, ya. Nah, selama ibadah kita masih online, jadi selama kita masih belum bisa datang ke gereja, absensi ya stiker kalian itu masih yang kerjain tuh guru-guru kalian. Jadi nanti Lause kalian yang tempelin. Jadi kita terus berdoa ya supaya tahun depan kita udah bisa kumpul di gereja. Jadi kalian udah bisa tempelin stiker kalian masing-masing. Ya, ayo coba. Itu yang belum nyala kameranya, coba nyalain. Ya, ayo nyalain semua. Lausenya udah mulai lihat loh siapa nih yang nggak nyalain kameranya.
ya. Nah, Aku udah nyala. nah yang udah nyala bagus. Yang belum nyala. Aku udah nyala. Yang belum nyala, oke. Kameranya dinyalain, tapi udah nyala. ya, kameranya aja yang dinyalain, speakernya dimatiin supaya waktu langsung ngomong nggak bentrokan, ya nggak rame, ya. Oke, wah keren semuanya, bagus, wah hebat ya. Oke, sekarang kita mau lihat ya foto. Oh ya, nanti stiker itu akan ditukar ya. Nanti waktu Oktober 2022, stiker itu akan ditukar pada acara yang akan diadakan oleh sekolah minggu. Jadi sekolah minggu nanti akan pikirin acara apa ya supaya stiker kalian itu bisa ditukar dengan sesuatu. Ya, ayo makanya kita harus rajin ya. Kalian harus rajin ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat foto nih, kan minggu lalu udah diumumin tuh ya teman-teman kamu yang ikut lomba cerita. Nah, ini hadiah yang mereka terima ya, yang pemenangnya ini hadiah yang mereka terima. Nah, ini foto-foto teman kalian. Yuk, yang belum ikut, ayo ikutan. Ya, jangan mau ketinggalan. Lihat teman-teman kalian ya, mereka berusaha loh. Ya, mereka berani untuk tampil ke depan. Mereka berani untuk cerita di depan. Meskipun ada yang tersendat-sendat, tapi nggak apa-apa. Itu tanda mereka hebat karena mereka berusaha. Ya, yuk yang belum ikut, Lause ajak kalian untuk ikut ya, untuk ikut acara yang akan diadakan oleh sekolah minggu. Ya, oke. Sekarang kita siapin uang persembahan. Kalian yang bisa bantu atau yang udah bisa pakai QRIS, nah kalian bisa langsung kasih persembahan. Tapi kalau yang belum, yang nggak bisa tetap nggak apa-apa. Ya kalian tetap kan amplopnya udah ada tuh ya, udah sekian lama uang yang kalian simpen di amplop kan juga udah lumayan banyak. Tetap simpan di sana. Nanti mungkin semoga tahun depan waktu kita udah bisa beribadah bersama-sama di gereja, kalian bisa bawa uang persembahan itu. Ya, yuk kita persiapkan, kita berikan lagu, berikan persembahan, kita sambil nyanyi lagu Kuperi Persembahan. Oke, yuk kita mau berdoa untuk persembahan dan untuk nanti kita mau doa juga sekalian untuk doa untuk firman Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami juga dapat ikut bagian di dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya firman yang sudah Tuhan sampaikan melalui Lause Sekolah Minggu kami boleh dapat kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, ada yang
kita mau dengar puji-pujian dulu ya. Ini ada persembahan dari Lois dan mamanya. Ya, wah ini duetnya keren loh. Yuk kita dengerin sama-sama ya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, terima kasih ya buat Luis sama Mama Luis yang udah memberikan persembahan ya. Bagus banget ya puji-pujiannya ya. Mengingatkan kita apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya. Kita yakin bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu ada untuk kita. Ya, yuk kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyi lagu Kubuka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek.
Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Oke, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, kita masing-masing, kalian masing-masing masuk ke room kalian masing-masing ya. Oke, sekarang kalian udah boleh masuk ke breakout room. Baiklah, Ustaz. Oke lah Ustaz. Oke. Kelas berapa sih? Kamu itu balita pertama, Balita Pratama. Pagi lah Ustaz. Saya mau tanya, Ya, stiker apa ya? Stiker yang tadi ini. apa? Stiker apa itu? Oh, stiker. Ya, nanti Lause yang kasih stikernya ya. Kayak Christopher hari ini udah ikut, terus buka kamera, Christopher dapat 2 stiker ya. Tapi masih dipegang Lause. Lause yang absen. Ya, Lause yang tempelin absen. dulu ya. Nanti kalau Christopher dia datang ke sekolah minggu baru Christopher yang tempel sendiri ya. Lause. Tapi aku belum punya stiker. Iya. Stikernya dari Lause yang kasih ya. Kita tunggu teman-teman sebentar ya, yang belum, yang lagi masuk-masukin ini coba. Udah komplit belum ini di sini? Oh, stiker itu kan apa sih, lupa lagi deh. Ya. Pokoknya stiker itu nih Lause jelasin lagi ya. Stiker itu buat absen. Jadi kalau anak-anak datang ikut Zoom dan juga buka kamera, anak-anak dapat stiker 2. Tapi karena kita belum ketemu, stikernya dipegang Lause masing-masing. Ya. Semoga nih Desember Natal kita bisa ketemu. Nah, anak-anak udah bisa pegang stikernya, tempel sendiri kalau udah ketemu. Aku nggak punya tapi. Loh, bukan nggak punya, itu Lause yang kasih ya. Christopher nggak usah khawatir, nanti Lause yang kasih stikernya, oke? Ya. Ya, sekarang kita mau mulai ya. WA lagi deh. Lause mau share screen ya. Nah, anak-anak kelihatan ya? Kelihatan screen-nya ya? Kelihatan. Jadi, Lause harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Tadi ada Christopher yang kejeduk ke kakinya memar sedikit, tapi yang lain semoga semua sehat-sehat ya. Kita bersyukur diciptakan Tuhan. Beberapa minggu ini kan kita mendengar tentang penciptaan Tuhan ya. Dan kita minggu lalu juga waktu ulang tahun kita juga temanya aku bersyukur karena diciptakan Tuhan. Ya, Lause lihat juga anak-anak diberikan talenta yang luar biasa. Selamat ya yang menang lomba cerita. Waduh, ceritanya bagus-bagus padahal baru
masih kecil. Ya dulu Lause sebesar kamu belum bisa cerita nih. Lalu kemudian yang belum menang jangan berkecil hati. Ya, ada talenta lain yang mungkin yang tersembunyi nih yang atau mungkin kamu talentanya di bidang yang lain seperti itu ya. Nah, kita juga bersyukur, Ustaz tadi lihat puji-pujian Lois sama mamanya juga bersyukur ya betapa Tuhan tuh sudah menciptakan kita tapi tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap Tuhan jalan dulu di depan kita, kasih tahu nih, tunjukin jalannya ke sini nih ya, gitu ya. Lalu kemudian waktu kita jatuh, Tuhan nggak tinggalin kita ya. Nggak seperti mungkin kalau kita jalan sama temen yang cepet dia udah jalan di depan gitu ya, atau mama yang cepet jalannya ya udah di depan kita ketinggalan misalnya. Enggak, Tuhan berjalan, kalau kita jatuh Tuhan akan mengangkat kita, menolong kita ya. Tuhan kasih bantuannya ya senantiasa. Lalu kemudian 2 minggu yang lalu anak-anak juga udah dengar dari Lause Wiwi ya tentang ciptaan Tuhan yang begitu ajaib. Bentuknya aneh-aneh, binatang-binatangnya ya, baik yang terbang atau yang di dalam laut. Terus kemudian bumi yang masih kosong Tuhan firman kasih terang, kasih cakrawala. Ya pokoknya Tuhan siapkan dengan baik sebelum Tuhan ciptakan manusia ya. Nah, setelah Tuhan ciptakan binatang-binatang gitu ya, ada buat makanan kita, buat makanan manusia gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir Tuhan ciptakan yang terbaik, yang paling bagus, yaitu Tuhan ciptakan manusia ya. Coba boleh ada satu anak yang pegang Alkitab baca Kejadian 2 ayat 7. Mungkin ya. Ya boleh kalau yang pegang Alkitabnya. Ya, bentar. Mana ya? Tadi berapa? Ketika Kejadian 2 itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian juga demikianlah itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, boleh satu anak lagi yang baca. Ya, anak perempuan boleh. Tadi Lause lihat ada yang udah pegang Alkitab. Trivena ya. Itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, anak-anak ya. Ini Lause pegang apa nih? Kelihatan nggak? Ya, jadi kita bayangin dulu mungkin waktu kita kecil main lilin ya. Kalau Lause udah mama-mama mainnya bukan lilin, tapi adonan ya. Kita bentuk misalnya seperti yang tadi kita baca. Anggap aja ini debu tanah ya. Kita bentuk jadi orang seperti Tuhan membentuk Adam ya. Lalu kemudian ya play-doh, ada yang play-doh ya. Terus kemudian, nah Tuhan membentuk hidungnya, matanya ya. Lalu kemudian Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya ya. Kalau kita mungkin bolongin pakai tusuk gigi, tusuk ini hidungnya. Tapi kalau Lause tiup-tiup ya tetap aja ini adonan ya, tidak akan berubah. Tapi ajaibnya waktu Tuhan Yesus tiup ya, langsung manusianya itu Adam itu menjadi hidup. Bukan cuma hidup, langsung di dalam tubuhnya itu terbentuk semua sistem pencernaan ya, sistem syarafnya yang rumit. Dulu Lause dengar ada dokter bedah saraf tuh harus operasi sampai berjam-jam. Harus pelan-pelan karena kalau salah sarafnya itu bisa merusak dia sampai kakinya lumpuh misalnya, seperti itu ya. Pokoknya nggak boleh, karena sarafnya itu begitu rumit. Ada yang ke kaki, ada yang ke tangan, ada yang kemana-mana, seperti itu. Lalu kemudian ada juga sistem peredaran darahnya ya, seperti itu. Wah, kalau Lause ceritain keajaiban manusia itu ya, mungkin 7 hari 7 malam nggak cukup. Ya, lalu kemudian suara kita juga beda. Nah, makin sering Lause ikut sekolah minggu, Lause bisa kenalin ini suaranya
misalnya suara Christopher ya, suaranya beda semua. Suara William beda, suara Trivena beda ya. Apalagi dengan Lause kenal nih suara Lause Jingwa, wah beda sekali gitu ya. Herannya nggak ada suara yang sama gitu ya. Lain juga sidik jari kita nih, jempol kita nih ya. Kalau kita stempel gitu ya, bulir-bulirnya tuh beda semua. Nggak ada yang sama. Sidik jarinya bertepung. Sidik jari Lause ya bertepung, karena tadi pegang adonan ya. Tapi heran kalau misalnya kita keluarga, kalau kita cek ya, misalnya kalau di film-film, itu suara siapa ya, boleh tolong di-mute ya. Kalau kita cek di film, kadang-kadang kita nonton ya, mereka mau tahu nih, ini anaknya bukan ya gitu, ini papa saya bukan, mereka cek DNA-nya, herannya tuh bisa mirip ya, mungkin ada yang 90%, ada yang 80%. Nah, jadi Rause pikir-pikir ajaib sekali Tuhan ya, Tuhan ciptakan semua orang berbeda, tapi yang keluarga-keluarga ini ada mirip-miripnya, ada yang matanya sama, ada yang jalannya sama gitu ya, ada yang suaranya mirip-mirip sedikit. Kadang-kadang kita nggak bisa bedain ini mama apa anaknya ya suaranya gitu loh, karena tapi tetap beda sih ya. Nah, kita balik ke Adam ya, saya share lagi ya. Kita bisa bayangkan waktu Adam berjalan-jalan keliling di Taman Eden ya, sambil perhatikan burung-burung gitu, tapi dia lihat nggak ada yang sama seperti dia. Ya, semuanya beda-beda. Ada yang kaki 4 ya, ada yang kakinya nah, ya kita lalu kemudian Tuhan kita baca lagi Kejadian 2 ayat 18 sampai 20. Ada lagi yang tadi yang belum baca, yang lain ya, yang belum baca Kejadian 2 ayat 18 saja deh dibaca. Kejadian 2 ayat 18. Ini suara Lause kedengeran? Langsung kedengeran. Kedengeran, Lause. Ya, tapi belum ada yang baca ya, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi Tuhan bikin si Adam ini tidur. Lalu kemudian Tuhan mengambil salah satu rusuknya. Ya, udah diambil, Tuhan tutup lagi, pakai daging, pakai kulit gitu ya. Lalu kemudian dengan rusuk itu Tuhan menciptakan wanita. Yang menurut gambar Tuhan ya. Tuhan kemudian seperti Adam, Tuhan meniup nafas, memberikan nafas kehidupan kepada wanita yang kita tahu namanya Hawa ya. Lalu kemudian dalam sekejap ya Hawanya langsung hidup sama seperti Adam ya, lengkap dengan saluran pencernaannya, dengan sarafnya, dengan sistem reproduksinya, tapi beda sama Adam. Ya anak-anak, bedanya apa ya? Kalau wanita Tuhan memberikan tambahan yaitu payudara dan rahim. Nah, rahimnya di bawah sini ya. Jadi kalau misalnya Lause ingat waktu Lause dulu hamil anak ya. Wah, perut Lause bisa membesar seperti balon. Besar sekali ya. Lalu kemudian waktu babynya udah lahir, perutnya bisa kempes lagi. Ajaib bener ya. Tuhan kasih wanita itu rahim bisa waktu ada anak bisa membesar, waktu anaknya lahir bisa sudah lahir bisa kempes. Lalu kemudian Tuhan kasih waktu ada babynya itu pertama kali lahir, tiba-tiba payudaranya bisa keluar susu seperti itu ya, seperti ada pompa-pompa kecil kamu lihat tuh ya. Jadi itu menurut penelitian orang-orang yang ahli ya, susu yang dari mama itu udah benar-benar khasiatnya bagus sekali. Minuman yang paling bergizi untuk bayi yang baru lahir. Ya, dan juga nanti kalau misalnya anaknya udah 1 tahun, 2 tahun, susunya udah nggak keluar lagi. Heran ya, benar-benar kalau kita bayangkan ciptaan Tuhan ya, kita bisa lihat juga anak-anak tangannya, kakinya, semuanya tuh begitu lengkap.
begitu sempurna ya, hidung kita ada dua, hidung kita lubangnya ada dua gitu ya. Kemudian ini Lause kasih lihat ini ya. Aduh, salah nih. Nah, kedengaran ya suaranya ya? Suaranya nggak kedengeran, Ci. Share sound-nya belum chat. Kedengeran. Nggak ada suara. Nggak ada juga. Share sound-nya, Ci. Share sound-nya. Ulangin lagi loh. Agak. Cinani, share sound-nya belum dipencet. Mungkin. Sebentar ya anak-anak. Sebentar. Lagi ada masalah. Bentar. Anak-anak udah tadi ya Lause jelasin ya. Maksudnya Tuhan ciptakan kita tuh begitu benar-benar berbeda dengan karya Tuhan yang lalu, yang terdahulu ya. Yang pertama tadi manusia diberikan roh. Jadi manusia bisa bersekutu dengan Tuhan yang adalah roh. Ya, kalau binatang tidak ada rohnya. Nanti kalau misalnya kita meninggal, roh kita itu akan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kalau kita yang sudah percaya Tuhan Yesus. Lalu kemudian yang tadi kamu nonton tuh ya, manusia diberikan akal budi, bisa ada yang nyanyi, bisa membuat puisi, puisinya bagus-bagus ya, bisa gambarnya bagus. Lalu kemudian bisa bikin matematika yang susah begitu ya, rumus-rumus rumit gitu, bisa dibuat, bisa diselesaikan. Benar-benar Tuhan menciptakan manusia itu berbeda, sangat berbeda dengan binatang. Lalu kemudian yang terutama manusia itu diciptakan menurut gambar Tuhan. Ya. Jadi seperti cermin anak-anak, kalau kita lihat ke cermin kan kita akan lihat gambar kita ya. Nah kalau kita manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, berarti orang-orang yang melihat kita tuh akan melihat Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam karakter kita seperti itu ya. Lalu kemudian tapi bukan berarti anak-anak adalah Tuhan ya. Lause mau baca, ada yang bisa baca Yesaya 45 ayat 5a. Tolong Lause baca ya. Yesaya 45 ayat 5a. Boleh, ada yang dibaca? Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ya, terima kasih ya. Jadi anak-anak ya, meskipun kita diciptakan menurut gambar Tuhan, kita bukan Tuhan. Karena Tuhan ya, Allah itu cuma satu. Seperti tadi yang dikatakan ya. Tapi sayang sekali anak-anak sejak Adam Hawa jatuh di dalam dosa, nanti kita minggu depan belajar lebih banyak ya tentang bagaimana Adam Hawa itu dosa telah merusak ya melalui iblis yang membujuk Hawa, terus kemudian Adam jatuh. Nah, gambar Allah waktu kita bercermin itu gambar Allah menjadi mulai buram istilahnya ya. Orang mulai nggak bisa melihat lagi, orang bertambah jahat gitu ya. Misalnya aturan kita diberikan cinta kasih seperti Ibu Ana bilang bisa berelasi, komunikasi. Karena jatuh dalam dosa jadi dikit-dikit bawaannya marah ya. Ngomong sedikit salah marah gitu ya. Sama saudara-saudara juga marah, sama mama juga marah gitu. Jadi gambar Allah itu mulai buram, mulai kayak foto, kalau kita foto blur gitu ya. Bukan cuma Adam Hawa yang berdosa, tapi keturunan Adam Hawa termasuk kita itu juga sudah berdosa. Hati kita nih jadi menghalangi kita untuk mengasihi, untuk menaati Tuhan ya. Nah, anak-anak yang
parahnya itu iblis sampai sekarang masih berusaha merusak manusia. Karena dia tahu waktunya tinggal sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Jemput kita semua nih. Nah, iblis udah nggak ada waktu lagi. Jadi dia bekerja keras anak-anak ya. Keluarga-keluarga dirusak. Keluarga yang diciptakan Tuhan, yang seperti tadi di Taman Eden Tuhan ciptakan keluarga baru Adam dan Hawa. Ya, iblis rusak sehingga Adam Hawa berdosa, tidak bisa lagi menaati Tuhan. Nah, keluarga-keluarga yang sekarang juga Lause lihat ya, banyak yang iblis bekerja keras dirusak. Ada yang papanya 2 ya. Padahal Tuhan inginkan monogami, namanya anak-anak monogami itu artinya 1 papa, 1 mama. Ya, bukan poligami. Meskipun di Alkitab semua itu anak-anaknya keturunannya Hawa dan Abraham ya. Ya, betul, keturunan Adam Hawa ya. Nah, di Alkitab nanti anak-anak kalau ikut sekolah minggu rutin bisa dengar cerita-cerita Alkitab bagaimana keluarga yang poligami itu yang istrinya banyak seperti Daud, ya Salomo, aduh akibatnya parah sekali. Jadi anak-anak pernikahan itu adalah relasi yang sangat penting yang merupakan panggilan Allah, ya Allah yang membuat pernikahan itu. Tapi itu nanti kalau kita dewasa nanti baru kamu mulai cari pacar ya, cari pacar itu tanya Tuhan, ini pacarku ini apakah cocok dengan kehendak Tuhan seperti itu. Ibu Ana waktu minggu lalu ingat nggak waktu ulang tahun sekolah minggu ya 2 minggu yang lalu berarti ya. Sekarang nih anak-anak masih kecil belum boleh pacaran, berteman dulu teman sebanyak-banyaknya ya. Nanti kalau udah dewasa baru kita mulai memikirkan pasangan hidup kita ya sambil bertanya kepada Tuhan. Karena pernikahan ini harus memuliakan Tuhan nantinya ya. Jadi jangan kamu pikir suka-suka saya mau menikah, saya mau sama dia, sama ini, sama itu gitu ya. Bukan seperti itu. Lalu kemudian jadi kita kembali lagi ya syukur kepada Tuhan yang memberikan juru selamat. Jadi benar-benar juru selamat itu menolong kita memulihkan hubungan kembali dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Ya tadinya kita udah terpisah dari Tuhan ya, kita udah jauh dari Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib membantu kita, menolong kita supaya kita bisa berelasi kembali dengan Allah, dengan manusia, sesama manusia. Lalu kemudian kita bisa bersekutu kembali dengan Tuhan, ya, bisa memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak Lause senang ya banyak anak-anak Tuhan yang sudah percaya ini yang dibawa ya, manusia diberikan tujuan untuk memuliakan Allah dan menikmatinya. Maksudnya apa? Maksudnya bukannya Tuhan kurang mulia. Aduh, kita harus nolongin Tuhan nih supaya tambah mulia. Bukan seperti itu ya. Tapi yang tadi kita bilang, Lause bilang seperti kita bercermin. Kelihatan karakter Tuhan ya. Ada kasih, ada sukacita. Anak-anak Tuhan Yesus juga harus selalu bersukacita. Ya, karena kita tahu Tuhan selalu menyertai kita, jadi nggak ada yang kita perlu takuti, kita khawatirin seperti itu. Lalu kemudian yang balik memuliakan Tuhan ya, Lause seneng banyak misalnya kalau kita lihat atlet-atlet waktu dia menang, gitu ya, ditanya sama wartawan di interview, apa yang membuat Anda atau misalnya siapa namanya ya, ada pemain bulu tangkis yang namanya Jojo, Lause ingat karena namanya sama anak Lause gitu ya. Apa yang membuat kamu bisa menang? Wah, puji Tuhan Yesus ya, puji syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kemenangan. Kadang juga ada penyanyi-penyanyi idol juga ditanya seperti itu, jawabnya gitu ya. Wah, Lause dengernya seneng ya. Wah, dia memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi anak-anak bisa memuliakan Tuhan dengan prestasi kamu, dengan apalagi tadi pekerjaan-pekerjaan. Nanti kalau kamu dewasa ya, kamu misalnya ada yang seperti jadi dokter, jadi guru, jadi apalagi pokoknya apapun yang kita kerjakan tuh harus memuliakan Tuhan gitu. Nah, anak-anak ya, ini tadi kita udah lihat ya. Lalu kemudian sebelum Tuhan memberikan tugas, Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Nah, kita juga Tuhan berkati ya. Yang pertama tugasnya itu adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, balik lagi kepada serangan iblis ya anak-anak ya. Lause lihat sekarang iblis benar-benar gencar
satu serangan yang terarah gitu loh. Pelan-pelan orang-orang mulai dikasih pikiran, oh nggak cuma laki perempuan, ada juga yang tengah-tengah, nggak laki nggak perempuan gitu ya. Ada juga yang bukannya senengnya menikahnya sama wanita, pria sama wanita, tapi pria sesama jenis, pria sama pria. Terus kemudian iblis memberikan pengertian, oh nggak apa-apa, itu kan hak manusia. Masa mesti laki sama perempuan aja ya? Boleh dong, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Aku nggak suka, yang laki nggak suka sama laki, yang laki nggak suka sama perempuan, maunya sama laki misalnya. Nah itu sudah menyalahi kodrat, melawan perintah Tuhan. Ya anak-anak ya, itu jangan sampai kita diperdaya sama iblis. Hati-hati anak-anak ya. Seperti yang Ibu Ana bilang, nggak apa-apa kalau anak-anak yang laki nggak suka main bola gitu ya. Lause kenal banyak anak laki nggak suka nonton bola ya. Ada sih yang suka sampai begadang-begadang nonton sepak bola gitu ya. Tapi banyak yang nggak peduli sama sepak bola gitu ya. Senengnya anak laki mungkin senengnya musik, seperti itu nggak apa-apa gitu ya. Anak perempuan senengnya nggak seneng boneka ya nggak apa-apa gitu ya. Senengnya malah main pasang-pasang Lego gitu, itu nggak apa-apa gitu ya. Seneng robot juga nggak apa-apa. Tapi kita tahu, oh saya adalah anak laki, saya adalah anak perempuan. Ya, bukan tengah-tengah seperti itu. Lalu kemudian ada lagi tugas yang Tuhan berikan, yaitu menaklukkan, menguasai bumi, dan juga berkuasa atas ciptaan yang lain. Nah, anak-anak harus tahu ya, ada urutannya. Paling utama adalah Tuhan. Lalu kemudian ciptaan Tuhan yang kedua utama ya, dari tingkatannya adalah manusia. Baru ketiga ciptaan Tuhan yang lain, binatang-binatang atau tumbuh-tumbuhan seperti itu. Jangan terbalik ya. Ada Lause lihat yang orang-orang yang sayang sekali sama binatangnya, sama anjingnya. Anjingnya dikasih baju yang bagus, dikasih snack. Aduh Lause lihat di toko ya, anjing-anjing tuh banyak snacknya ternyata anak-anak ya. Banyak makanannya gitu loh. Terus kalau sama anjingnya sayang sekali tuh, papi jatuh ya, atau aduh jalannya pelan-pelan, tapi giliran mamanya sama mamanya ngomongnya kasar-kasar ya. Kenapa sih mama? Panggil-panggil mulu ada apa sih? Tapi giliran anjingnya panggil nggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian ada juga Lause lihat ya, yang begitu mengagungkan, misalnya ini gunungnya keramat loh, ini harus kita sembah. Gunungnya kalau nggak marah bisa memuntahkan lahar ya, wah kalau nggak kita sembayangin nanti. Padahal itu adalah ciptaan Tuhan yang di bawah manusia. Tuhan memberikan tugas manusia harus menaklukkan, menguasai dan juga memelihara. Seperti itu anak-anak. Jadi kalau misalnya kamu tahu ada yang menyembah pohon gitu ya, kamu boleh kasih tahu baik-baik. Itu adalah ciptaan Tuhan ya, yang di bawah manusia. Kenapa harus disembah gitu loh pohon itu. Meskipun pohonnya mungkin udah usianya ratusan tahun. Nah ini juga ya salah satu yang perlu kita terapkan gitu ya, berdampak pada lingkungan yang seperti tujuan tadi tugas yang Tuhan berikan. Memelihara lingkungan ya, buang sampah jangan sembarangan. Ini waktu itu Lause dapat di WA gitu ya. Ini burung nih, kaki burung kesangkut sama masker ya, jadi katanya kalau kita buang masker digunting dulu supaya nggak ini, jadi binatang kasihan nggak bisa terbang karena kakinya itu kelihatan nggak ya, kakinya keikat sama masker. Nah ini dia tiba-tiba waktu burungnya itu keluar dari air udah nyangkut maskernya, dia mau copotin nggak bisa, seperti itu ya. Lalu kemudian nah ini nih, waktu Lause ke pantai, aduh sedih sekali lihatnya. Itu pantai yang bagus ya, sampahnya banyak sekali, botol minum, itu sampah-sampah ya. Lalu kemudian, nah ini waktu itu Lause lihat ada gambar gini ya, ikannya makan plastik. Karena kalau kita buang sembarangan, plastiknya nanti jatuh ke got terus ke laut. Ya, lalu nanti ikan nggak tahu nih kira makanan, dia makan ke dalam, dia nggak bisa cerna, dia mati. Ya, plastiknya di dalam ngelibet seperti itu. Jadi anak-anak ya, kita boleh belajar menaati tugas yang Tuhan berikan.
Nah, nanti anak-anak di kelas boleh mengerjakan tugas ini ya. Tadi kita udah belajar perbedaan manusia dengan ciptaan Tuhan, tapi ada juga samanya, yaitu baik binatang maupun manusia adalah makhluk yang makhluk hidup ya. Keduanya mempunyai napas hidup. Memang dua-duanya. Nah, lalu kemudian ini tugas yang Tuhan berikan, nanti kamu tulis ya. Kamu tulis gitu. Satu apa? Beranak cucu dan bertambah banyak, ingat ya. Jadi kalau misalnya tadi yang Lause bilang, kalau laki sama laki mana bisa beranak cucu gitu loh. Ya untung popo kita atau nenek moyang kita beranak cucu, jadi lahirlah kita seperti itu ya. Nah nanti kita melahirkan anak-anak yang memuliakan Tuhan seperti itu ya. Lalu kemudian nanti kamu isi di kelas ya. Nah ini susunlah kata-kata kamu. Ini apa nih ya, kata-kata apa nih Lause? Nah kamu harus pakai cermin baru kelihatan kata-kata ini ya. Lalu kemudian kamu susun. Nah, ini menjadi sebuah ayat. Nah ini yang bawah juga ya. Tadi ayatnya udah dibaca sih, ini yang Yesaya 45. Tapi kamu boleh nanti kerjakan susun ya. Lalu kemudian yang sebelah ini. Nah ini atribut ya yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kita kan seperti gambar Allah. Jadi ada atribut yang Tuhan berikan. Tapi ada juga yang hanya dimiliki Allah sendiri. Hanya Tuhan Allah satu-satunya yang memiliki. Nah nanti kamu pilih nih, gampang ya. Apa yang atribut yang kita punya, yang diberikan Tuhan. Apa yang hanya Allah yang miliki. Lalu kemudian ini ayat hafalan kita ya. Kejadian 1 ayat 27. Kita baca sama-sama. Yang nggak di-mute juga nggak apa-apa. Baca bersuara aja tapi nggak usah di-mute, nggak usah di-unmute, nggak apa-apa ya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, anak-anak Lause mau ingatkan ya, yang kita sebagai anak perempuan juga nggak usah minder. Aduh, saya diciptakannya kedua ya. Saya lebih rendah dari laki ya, enggak seperti itu ya. Sama derajat anak laki dan anak perempuan. Kalau saya ingat ada kata-kata mutiara ya, wanita diciptakan dari rusuk, bukan dari kepala, tulang kepala gitu ya, untuk menjajah laki-laki ya. Bukan juga dari tulang di kaki supaya diinjak-injak seperti itu ya. Ini cuma kata mutiara aja, tapi Lause tiba-tiba ingat. Jadi kita yang anak perempuan, berbanggalah dengan anak perempuan. Nggak usah kepikir, saya pengen jadi anak laki gitu ya. Tuhan udah ciptakan kita sebagai anak perempuan. Nah yang anak laki, berbanggalah sebagai anak laki. Ya. Lalu nanti ini diisi ya. Kalau keburu, kalau nggak keburu nanti kamu isi di rumah. Baca ayat-ayatnya ini. Nah, Lause mau tekankan yang hari Rabu nih. Bacalah Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ya, mungkin banyak yang udah hafal. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Nah, kita harus memancarkan gambar alam. Ya, memancarkan terang. Sekarang Lause tanya, terang kamu itu apakah masih 40 watt atau tetap 100 watt? Ya, selalu memancarkan terang Tuhan. Dimanapun, di sekolah. Sekarang nggak sekolah ya. Di rumah lah, kebanyakan di rumah. Mama, papa bisa lihat. Anak saya sekarang beda loh, sejak ke sekolah minggu, sejak sekolah di Karunia, ya mau bantu di rumah, mamanya kalau kecapean gitu ya, masak mulu gitu ya, cuci piring terus gitu loh. Anaknya mau bantu, mama aku bantuin ya, wah, terus kemudian pelajarannya juga bagus, waktu mula-mula masuk sekolah, wah nilainya jelek-jelek, tapi sekarang rajin belajar, gitu. Atau lampunya udah seperti lampu tidur cuma 5 watt, sebentar lagi mati ya. Iblis terus gempur terus, main handphone terus, lupa akan pesan perintah Tuhan gitu ya. Lupa berdoa atau seperti lilin yang nyaris padam. Sebentar lagi diketiup angin dikit aja pluk mati udah langsung ya. Coba ya. Nanti, nah ini nomor 5 juga boleh kamu pikirkan cara kamu memuliakan Tuhan melalui kegiatan sehari-hari. Ya, nggak usah cari yang jauh-jauh. Aduh, saya mau ke pantai deh, Lause, saya mau pungut-pungutin sampah-sampah. Nggak usah seperti itu ya. Di rumah aja kamu sampahnya bersihin, boleh gitu ya. Lalu kemudian
Nah, nanti kamu kerjakan itu ya. Ada yang mau tanya sebelum Lause tutup dengan doa? Atau ada yang mau minta didoakan? Ya, supaya Lause, supaya saya bercahaya, atau mau doakan keluarga, Lause doain keluarga saya gitu ya, supaya bisa sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan, memuliakan Tuhan. Ada yang ini? Lause, yang tadi itu ditulis ya Lause ya? Yang mana? Itu tadi ditulis ya Lause ya? Ya, dikerjakan nanti di kelas ya. Nanti kita breakout room ke kelas masing-masing. Sebelumnya kita doa dulu. Ada yang mau didoakan? Tadi Lause tanya. Ada yang mau didoakan? Ya, nanti di kelas dikerjakan. Ya udah, kalau nggak ada Lause yang doa ya, pimpin doa ya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami sudah diciptakan Tuhan, baik sebagai laki-laki maupun sebagai anak perempuan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas apa yang Tuhan sudah ciptakan. Biarlah kami boleh terus menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Kami boleh senantiasa memancarkan gambar Allah di dalam hidup kami. Dan juga kami boleh menjadi terang bagi dunia ini Tuhan yang semakin jahat, semakin kacau balau. Tuhan, biarlah Engkau juga tolong keluarga anak-anak yang ada di sini. Biarlah boleh, mungkin juga ada keluarga yang hanya punya papa atau hanya punya mama, tapi kami percaya Tuhan akan tetap memelihara. Tuhan tidak akan meninggalkan kami sendirian. Dan Tuhan terus berjalan bersama kami, memimpin kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak yang ada di sini, yang sudah setia mengikuti sekolah minggu, biar Tuhan berkati. Tuhan tolong sampai dewasa mereka, nanti mereka terus memuliakan Tuhan, baik melalui pekerjaan mereka, prestasi mereka, melalui nanti mungkin pasangan yang akan mereka Tuhan berikan kepada mereka satu persatu. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan juga kelas, sebentar lagi kami mau masuk ke kelas masing-masing. Tuhan juga berkati Lause-Lause yang sudah dengan setia mengajar, biar Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan juga berkat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekarang masuk ke kelas masing-masing ya. Bisa ya join kelas masing-masing ya. Udah kelas besar bisa nih. Iya, Lause. Terima kasih ya Lause. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Waduh, Lause senang sekali diterima kasih. Ya. Bye, nanti masuk kelas ya. Jangan leave dulu, masuk kelas masing-masing ya. Oke, bentar. Bye. Masuk ke kelas masing-masing ya. Lause, ini breakout room-nya yang mana ya? Siapa ini? Enzo. Lause bantu pindahkan ya. Ya. Bentar ya. Enzo kelas 3 ya. Carlos bisa masuk kelas. Carlos? Iya Bu. Ya Bu. Ini Girvin sama Gwyneth bisa masuk kelas. Girvin kelas berapa ya? 6 ya? Masuk yang kelas 6 ya? Sama ya, sama Gwyneth juga sama ya, kelas 6 ya? Lydia bisa masuk kelas 5, Lydia?